Jadi saya cerita, ada orang kaya banget gitu loh. Oh, sugih nganggo banget. Wong sugih banget divonis 2 bulan atau 3 bulan lagi kamu akan mati. Ya Allah, divonis mati kan? Divonis mati. Ini saya ceritakan di kondisi seperti ini supaya orang-orang kaya hari ini yang nonton siaran ini tidak jadi orang yang pelit. Rungono kupingmu. Iki tenan iki. Akhirnya karena dia divonis mati, dia mengatakan kepada tetangga, kepada istri, kepada sanak kadang dan saudaranya, siapapun kalau besok saya mati, mau menemani saya di alam kubur selama 40 hari, maka dia akan saya kasih harta saya 50%. 50%. Jadi kalau dia mau menemani di alam kubur 40 hari, akan dikasih hartanya 50%. Rumahnya dikasih separuh, mobilnya separuh, hartanya separuh. Semuanya dikasihkan separuh. Semuanya dikasih. Akhirnya apa? Ketika dia ngomong sama anak istrinya, gak ada yang berani. Gak ada yang mau nemanin. Ah, segah ngancani awakmu, Pak, 40 dino. Ane jero kuburane 40 dino modar aku, Pak, serawani. Tonggo-tonggo ini ora wani. Akhirnya diumumkan di publik, barang siapa mau menemani saya di alam kubur, saya kasih harta saya 50% dari harta yang saya miliki. Akhirnya apa yang terjadi? Satu saat dia mati. Kebetulan woro-woro ini didengar sama orang berada di tengah hutan yang pekerjaannya itu tukang tebang kayu. Orangnya miskin, gak punya apa-apa. Ceritanya ngono, gak punya apa-apa. Ketika mendengar woro-woro ini, istrinya matur sama dia, Mas, jenengan nak seumur hidup ya kere to, tur ra duwe apa-apa, manggone nang alas ra duwe kanca. Nggih, pripun? Niki lho, ana wong woro-woro, ana wong ngarep mati, lak gelem ngancani nang alam kubur 40 hari, maka hartanya akan dikasih separuh. Berani Mas? Suwani daripada aku kere sak modare. Akhirnya begitu juragan ini mau dikubur, tukang tebangnya itu datang. Tukang tebang kayunya ini datang dengan membawa kampak yang ada di tangannya. Begitu dia datang, dia mengatakan, saya akan menemani almarhum 40 hari di alam kubur, tapi dengan satu syarat. Sebagaimana yang disampaikan oleh almarhum, hartanya diberikan kepada saya 50%. Tanda tangan di atas materai, hitam di atas putih. Oke, harta dikasih separuh. Nyoh, PN. Nanti kalau kamu keluar dari alam kubur, tak kasih 50% dari harta yang dimiliki. Omae separuh, mobilnya separuh, bondone separuh, tanahnya separuh. Singkat cerita, dikubur. Tukang tebang kayunya ikut masuk. Beleng. Begitu masuk, sebagaimana yang kita pahami, orang itu kalau mati ditanya sama munkar nakir. Lah munkar nakir teko. Begitu datang ke alam kubur itu, ternyata yang ditanya itu bukan almarhum, tapi tukang tebang kayunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda siapa? Tukang tebang kayu. Harap ngapa kowe? Gantian tukang tebang kayunya tanya, lah kamu siapa? Aku munkar nakir. Modar langsung wedi. Ayo ketemu munkar nakir. Singkat cerita toh. Tanya sama munkar nakir, kamu siapa? Saya tukang tebang kayu. Neng kene ngopo? Saya menunggu almarhum. Ngapa nunggu? Karena saya mau dikasih hartanya separuh. Hari kedua, malaikat munkar nakir teko meneh. Takone tukang tebang kayu nih, sing mau gawa kuwi apa? Kampak. Kampak kuwi mau gawa apa? Damel ngampak kayu di hutan untuk motong kayu di hutan. Hutan siapa yang kamu potong? Di hutan alas rimba. Kamu beli kampak itu dari mana? Dari mana uangnya? Saya beli kampak dari hasil penjualan kayu hutan. Uang yang saya dapatkan untuk keluarga saya. Pokoknya dari hari pertama sampai hari ke-40 munkar nakir ki teko terus sing takone mau babakan kampak. Mau kompak, kampak. Sampai akhirnya apa yang terjadi? 40 hari berlalu, alam kuburnya dibuka, tukang kampaknya keluar dari alam kubur, dari dalam kubur. Begitu dia keluar dari dalam kubur, dia langsung lari, nggak nerima warisan almarhum 50%. Nah, keluarganya tanya-tanya, Mas, kamu jangan pergi. Ini loh, hartanya 50% untuk kamu. Apa jawaban tukang kampak ini? Saya nggak mau nerima harta almarhum. Lah kenapa? Kan kamu masuk dalam kubur pengen mendapatkan harta almarhum 50%. Rumahnya separuh, mobilnya separuh, tanahnya separuh. Catnya separuh, mamanya itu kan. Apa jawaban orang ini? Saya nggak mau nerima. Lah kenapa? Jangankan saya punya harta sebanyak itu,
Hanya gara-gara saya punya kampak satu, 40 hari saya oleh malaikat ditanya tentang kampak. Wes aku mah bondone pen kabeh. Jajal. Wes saya kira pelit, tanggung jawabmu iso apa? Bondomu ke sesuk ora ana manfaate, kowe pelit sesuk pertanggungjawabane kepiye? Sementara orang punya kampak sajuan 40 hari ditanya tentang kampak. Oh, pemenak bondomu ke, hati-hati. Maka besok ditanya ini semuanya yang punya ini, hati-hati. Maka di sini disebutkan waqalatin nar lima khalaqtani. Wahai Tuhan, kenapa Engkau menciptakan aku? Qala likulli bakhilin, untuk setiap orang yang pelit, wa mutakabbirin, dan orang sombong. Iki rungokno. Wong sugih sombonge ra pantes. Apa meneh wong kere sombong. Wong ganteng sombonge ra pantes. Apa meneh merongos sombong. Kuwi rungokno. Wong duwe bojo sombonge ra pantes. Apa meneh jomblo sombong. rupane duwe bojo sombong ora pantes, apa meneh jomblo sombong. Maka tadi saya mengatakan apa? Secara medis, menurut ilmu kesehatan, manusia itu punya 360 sendi, dan sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. mesake maka kita nggak boleh sombong. Sombong dengan apa? Wong kabeh mung titipan kok. Ganteng titipan, ayu titipan, ada bondo titipan, mobil titipan, omah titipan. Maka kalau kemudian Allah sudah mengendaki diambil, alas gampang banget.